karakter rindu ini sebenarnya ada di aku juga gitu loh. Aku juga tipe yang kadang-kadang beberapa yang rindu itu rasakan, itu kadang-kadang juga aku rasakan juga jadi seorang Ziva. Dan yang menantangnya mungkin lebih ke apa ya, yang tadi sih pas aku masih di awal-awal masih takut banget gimana caranya nih untuk membangun chemistry sama senior, dan itu yang mungkin Oke, Ziva mungkin bisa dijelaskan nih soal film Pulang yang baru aja kamu peranin. apa? Ya mungkin untuk filmnya seperti apa? Film ini sebenarnya Agak keras suaranya. oke. Film Pulang ini menceritakan tentang keluarga yang pastinya punya konflik juga gitu. Dan ini bagaimana caranya peran seorang anak itu bisa sangat amat berpengaruh dalam keputusan orang tua. Peran kamu sebagai Rindu di sini bisa dijelasin nggak sih? Kamu ini sebagai apa dan bagaimana? Aku berperan sebagai Rindu, dan Rindu ini adalah kakak pertama nih, anak pertama dari dua bersaudara. Dan Rindu ini dari segi personality atau kepribadiannya, dia tipe orang yang mungkin dia suka mengemukakan pendapatnya dia gitu, straight to the point. Jadi memang belak-belakan juga, terus juga dia tipe orang yang mungkin dia tuh gak mau disama-samain juga sama orang lain. Jadi kalau misalnya dia udah dimirip-miripin sama orang yang mungkin bukan dia banget gitu, yang dia merasa nggak dia banget, itu dia suka marah gitu. Sebagai kamu main film untuk pertama kalinya menemukan kesulitan nggak sih mungkin dalam film ini? Pastinya ada banget, terutama dari segi feeling gitu, dari segi feeling. Aku tipe orang yang aku tuh bener-bener kayak takut gitu loh kalau misalnya takut salah aduh gimana, dan itu bikin aku jadi terlihat kaku gitu. Tapi semenjak aku kenal sama lawan main aku, Karingo, itu bener-bener aku jadinya kayak sebisa mungkin itu malah jadi kayak kita ngobrol aja gitu, ngobrol biasa aja, kayak nggak perlu setakut itu ternyata gitu sih. Mungkin butuh waktu berapa? Sama Ringo, Mas Ringo ngajarin nggak sih ke kamu, maksudnya kasih masukan dalam acting kayak gitu? Pastinya kalau kasih masukan itu lebih ke discuss gitu ya, bukan tipe yang menggurui juga. Soalnya kalau Ayah Ringo ini, aku belajarnya justru karena kita ngobrol-ngobrol santai. Jadi di luar acting itu lebih ngobrol-ngobrol tentang kehidupannya bagaimana dari dulunya gini, dan itu jadi kayak satu demi satu aku jadi puzzle gitu. Oh ternyata sebenarnya kayak gini. Terus yang aku dapet itu emang lebih ke gimana caranya kita bisa mengelola perasaan. Yang aku tadi udah bilang juga soal feeling. Kalau sedih itu nggak selalu harus nangis, marah nggak selalu harus teriak, dan itu aku tanemin banget dalam pikiran aku, dalam hati aku. Pokoknya apapun yang aku, misalnya kalau di rumah aku kesel karena makananku misalnya diambil, aku marahnya kayak gimana, dan yang aku rasa itu benar melakukan hal itulah yang dilakukan. Ziva, tapi apa sih akhirnya alasan kenapa kamu akhirnya mau ikut nyoba dunia acting? Pastinya karena aku tertarik juga, dan aku senang banget juga bisa belajar hal-hal baru. Aku tipe yang kalau misalnya aku nggak suka, aku pasti nggak mau juga gitu lah. Jadi memang aku suka banget juga sih untuk belajar berakting. Apa sih yang menantang dari karakter Rindu ini buat si Ziva? Karakter Rindu ini sebenarnya ada di aku juga gitu loh. Aku juga tipe yang kadang-kadang beberapa yang rindu itu rasakan, itu kadang-kadang juga aku rasakan juga jadi seorang Ziva. Dan yang menantangnya mungkin lebih ke apa ya, yang tadi sih pas aku masih di awal-awal masih
masih takut banget gimana caranya nih untuk membangun chemistry sama senior, dan itu yang mungkin gimana ya ternyata seniornya itu baik banget dan merangkul, jadinya hal itu nggak sesulit itu. Terus juga waktu itu kan kita syutingnya tuh di mobil ya banyak kan, jadi memang ya rata-rata berdua sama kru aja. Tiba-tiba ketika ada di Jogja, dan itu ada hal yang sebenarnya unexpected, yaitu adalah ketika pas scene aku jalan-jalan sendiri, tiba-tiba itu tuh di Jogja memang lagi ada acara kayak ultras gitu, tiba-tiba datang gitu mereka, dan itu rame banget. Aku kayak deg-degan banget, diliatin juga sama orang-orang sekitar, gimana nih, aduh biasanya kan aku keluar dari ajang pencarian bakat aja tuh kalau nyanyi kadang-kadang virtual gitu, kita nggak begitu banyak ketemu sama orang, dan ketika aku menemukan hal yang kayak gitu tuh aku harus bisa beradaptasi dengan cepat, dan itu juga dibantu sama kru-krunya juga yang kooperatif juga, mereka juga kita bisa melalui ini dengan cepat juga, dan situ sih sebenarnya kesulitan. Ziva, ketika kamu panik kan ketika acting diliatin banyak orang nih, kru dan yang lain-lain gitu, meredam panik dan ketakutan karena diliatin orang tuh ada caranya nggak sih kamu sendiri? Kalau aku sendiri lebih ke mencoba untuk fokus ke apa yang harus aku lakukan. Misalnya scene itu memang aku tuh ngedenger VN dari ayah nih, dari VN ayah ngomong apa, jadi aku kayak walaupun itu rame banget aku sampai nggak bisa denger VN itu juga, tapi aku kayak mencoba fokus dan akhirnya bisa. Butuh proses berapa lama sih hingga akhirnya kamu menerima tawaran untuk kita main film gitu? Sebenarnya singkat banget ya, kurang dari 1 bulan. Melebarkan sayap ke dunia seni peran. Yang menjadi pertimbangan aku tuh sebenarnya lebih ke keinginan aku untuk belajarnya lagi sih, karena menurut aku kalau aku memang ingin jadi seorang entertainer, aku baiknya untuk nggak stuck di satu tempat aja. Aku juga belajar, harus bisa belajar dan harus mau belajar juga untuk acting atau mungkin host juga gitu. Jadi aku nggak mau menutup mata untuk aku tuh harus nyanyi aja gitu. Aku pengen juga soalnya supaya aku bisa kenal sama orang lain, belajar dari orang lain. ketagihan? Lumayan ya, aku senang banget kalau ceritanya bagus juga soalnya. Berarti ada peran yang pengen di ini nggak di sini? Setelah ini ada impian peran apa gitu? Peran yang diincar ya. Sebenarnya aku senang banget sih main sebagai anak gitu, karena lumayan relate juga untuk semua orang dan pasti diriku sendiri. Tapi karena kebetulan aku suka psychological thriller, jadi emang agak random aku pengen jadi psikopat. Gitu. Karena aku kayak tertarik gitu loh, karena pasti nggak mudah gitu. Aku pengen mencoba apakah aku bisa nih berperan sebagai orang yang mungkin kayak aku tuh menariknya tuh ketika aku nonton film Orphan, dan film Orphan ini kan dia tuh si cewek ini dia kelihatannya imut, manis gitu, ternyata dia udah membunuh orang berkali-kali gitu. Jadi kayak mungkin itu ada relate juga sama aku yang mungkin kelihatannya kayak nggak galak gitu loh, kelihatannya kayak yang baik-baik, tapi ternyata aku bisa jadi orang yang galak gitu atau jahat gitu. Itu menarik sih. Ziva kan menyanyi pasti punya kesulitannya sendiri. Nah, acting sendiri kesulitannya di mana menurut kamu? Kesulitannya pasti ada. Yang paling aku highlight itu lebih ke gimana caranya bisa stabil dalam dalam kayak berperan ini. Soalnya bedanya kalau nyanyi sama peran. Kalau nyanyi itu sekali jalan udah selesai. Kalaupun salah ya ulang dari pertama, tapi karena aku udah melakukan hal itu dari aku kecil, jadinya itu udah terbiasa. Kalau berakting dalam satu scene aja itu ada banyak point of view. Jadi kalau misalnya kameranya satu, otomatis kalau misalnya ada 3 orang, kita butuh banyak point of view dari masternya, dari satu-satu orangnya gitu. Jadi
gimana caranya kita bisa stabil dalam emosi itu. Bisa kita marah-marah atau sedih, bisa kita udah mendalami banget nih, sedih sekali, oh udah nih keluar air mata, udah selesai lah gitu, udah ternyata harus ulang lagi dari segi ini, dari sudut pandang ini kan harus sedih berkali-kali gitu. Dan itu gimana caranya bisa tetap stabil. Gimana sih Ziva, mungkin kayak jadi lebih kepikir nggak sih sekarang, kayaknya sekarang lebih milih main film aja deh gitu, Kayaknya kalau Fokus satu dulu. atau gimana? fokus nyanyi atau fokus Main film. Kalau untuk hal yang difokuskan pastinya aku tetap nyanyi, tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk bisa main film lagi sih, karena aku seneng juga. Ziva ini kan pengen main film lagi. Terpikir nggak untuk menambah kualitas dengan belajar acting? Sekolah acting. Sebenarnya pengen juga ya, soalnya aku masih merasa harus belajar juga. Kayak kemarin aku kan lihat acting juga, ada beberapa yang menurutku kayak masih kurang natural, kayak gitu sih. Kayak menarik juga untuk diperdalam gitu. Kemarin selama proses syuting dan persiapan ada banyak hal di nyanyi nggak yang dikorbanin, mungkin dari single jadi tertunda, manggung jadi tertunda, Atau ada off air tapi nggak diambil. Sebenarnya pasti ada ya, jadi gimana caranya bisa berkomitmen aja untuk bisa ngambil selama 6 hari ini, nggak boleh ini ya nggak boleh ambil job dulu, karena memang ya ini yang aku inginkan gitu. Aku pengen meluangkan waktu untuk main film dulu, so misalnya kalau misalnya memang rezeki pasti ada di hari berikutnya. berarti ada manggung-manggung yang sempat diderahkan buat ini dong, buat syuting nih, Iya ada. atau mungkin juga single ada yang sempat tunda juga. Kalau single sih enggak, cuman kalau kayak air gitu ada yang Sayang Zif. enggak, karena kebetulan aku juga di film ini aku merasa puji Tuhan bisa puas juga sama hasilnya, senang juga sama respon dari masyarakat yang baik juga, jadinya nggak sayang Oh, gitu. iya. Honor gimana? Lebih gede nyanyi atau acting? Lebih asik mana? Gimana bahasa Apanya? Honor. Kesel lah ya. So, sama aja sih sebenarnya, nyanyi sama main film sama. Berarti 6 hari manggung itu dikorbanin, worth it lah buat satu filmnya. Worth it dong, karena filmnya bagus. Seneng. Melihat kayak Tiara terus juga semua tuh kayak Idol 10 ya, itu kayak semua main film gitu, itu seperti apa pendapatnya? Sempat apa? Pendapat kamu Mungkin gimana? pendapatnya gimana? Pendapatku, aku seneng banget karena temen-temen maksudnya nggak cuman aku, tapi teman-temanku juga yang berasal dari rumah yang sama itu bisa berkembang juga gitu, dan aku seneng banget juga sih. Bukan melihat itu sebagai saingan ya. Kalau aku pribadi enggak, karena aku percaya kita semua tuh punya jalan masing-masing. Awalnya sempat insecure nggak kan, Tiara sama Hilda sempat awal-awal lebih Kalau insecure enggak, karena aku selalu menanamkan sama diriku sendiri dan percaya kalau udah semuanya itu rezeki itu udah Tuhan yang atur. Jadi apapun yang aku lakukan harus aku lakukan dari dalam hatiku sendiri dulu. Jadinya semoga dan mudah-mudahan bisa tersampaikan juga ke hati para penonton. Kak Ziva, mungkin ini salah satu pencapaian yang diingin dari dua-duanya juga nggak sih?